Maksudnya neko-neko gimana? Tempat tinggal kan belum ada. Gitu. Apa mau bikin tempat tinggal dulu baru lanjut Enggak, kuliah? kalau pendidikan emang saya utamain Demi dokumentasi dia. emang pendidikan dulu. Kan saya cuma bisa bekelin anak di pendidikan. Iya. Masalah ibaratnya ini kan kita nggak ada tempat kan bapaknya yang bisa nanti. Bapak 3 tahun yang lalu ya? 3 tahun? 15 ya? Iya. Enggak, berarti sekitar 3 tahun yang lalu sih. 3 tahun apa 2 tahun deh? 3 lah. 3. Kan Iya. Kalau bisa dibilang viral membawa berkah sih. ya, Ada lebih dari 5 sih. Sama- Tapi jadi banyak yang Endro dah. Apa yang nyusul? perumahan gitu tapi belum dijalani, jadwalnya masih ini masih padat. Jadi ini gimana ya, orang kalau dihitung dari uang kan masuknya ke orang sendiri. Kalau saya masih tetap seperti yang dulu kan, bingung nyari duit juga. Ibu Bersenang sih, bersyukur, seneng. Ada bonusnya ya. ada bonusnya ya, gara-gara Iya, karena viral itu bonus. ya kalau mampu mah dari dulu udah pindah teh. Ya kan nggak mau kan kita nempatin suatu saat digusur kan, apalagi kita ngebangun, ibaratnya ngebangun rumah kan, tahu sendiri biayanya kan nggak sedikit kalau ngebangunnya. Apalagi nggak ada kompensasi sama sekali. Ya. Ibu tuh ada nggak sih mungkin menunjukkan, nggak usah banyak ngomong tapi menunjukkan ini loh anak saya punya kemampuan gitu, ketika nggak sombong, nggak belagu, nggak apa, itu ibu memaintain aura tuh seperti apa? Iya, emang saya ini ambilin job aja lebih banyak di berkaryanya ya daripada nyautin netizen yang nggak ini, yang nggak ada habisnya. Jadi biar dia ambilin job sebanyak mungkin selama. Agita Pak, itu alumni kita Pak. Nama lengkapnya siapa sih? Egalita, Aurelia, Depi, Arta Mepia. Oke, itu kategori keluarganya. Kalau kemarin kan kalau keluarganya mengaku pada saya dia adalah keluarga miskin. Memang mereka anak ini izin Bapak masuk ke SMA kami 3 tahun yang lalu pun, maaf bukan 3, 4 tahun berarti. Dia melalui jalur SKTM Pak. Oh, jadi dia masuk dalam kategori keluarga tidak mampu waktu daftar itu. Waktu daftarnya. Kemudian dia itu masuk tahun berapa? Kalau ini 2021, 2022 Pak. Oh, jadi dia lulus 2024. Ya, dan untuk soal video yang viral kedua, saya datang dengan harapan tertentu, tapi yang dibahas malah hal lain. Dan di situ jawaban saya semua benar-benar spontan. Mungkin gak sempurna, tapi jujur, saya bukan sedang cari siapa yang salah dan siapa yang benar. Tapi saya cuma ingin menjadi manusia yang punya empati, yang berdiri tenang di tengah keributan. Dan terima kasih buat kalian yang masih bisa lihat niat saya, bukan hanya cuma sekedar potongan ekspresi. Terima kasih. Jangan kamu nilai dengan negatifnya. Kalau saya nilai dengan positifnya, bahwa anak itu masa depannya akan luar biasa. Ya, banyak yang menghujat orang miskin, sombong, ya, rumah numpang di bantaran aja sombong, ya. Kalau anda itu merasa kaya, ya dibantu. Bukan soal miskin kayanya, pendapatnya itu loh yang harus dinilai, sikapnya itu loh yang harus dinilai, kritisnya itu loh yang harus dinilai. Ini viral loh ini, anak kecil bisa viral atas sikapnya, ya. Kalau gubernurnya memojokkan seperti itu, salah. Justru anak-anak yang hebat seperti itu harus dididik secara mandiri, secara kolektif, supaya anak itu menjadi anak yang tangguh, pejuang untuk negara ini. Jangan disudutkan, kamu miskin, ya sama aja itu membuat rendah dirinya, membuat shock dirinya. Suatu saat anak itu, keluarga itu akan saya temui, ya, akan saya temui, dan saya mempunyai prediksi bahwa keluarga anak itu besok menjadi keluarga yang sukses karena kecerdasannya, karena keberaniannya. Ya, terima kasih. Bang, jangan suatu saat, mending sekarang aja Bang, bawa dia. Orang dia aslinya orang Solo kok Bang. Ambil aja Bang, bawa aja dia. Gak usah ada di Bekasi lagi. Lagi pula kan dia udah bikin kacau Bang. Begitu. Kalau pengen dibawa anak kita, bawa aja Bang, dibikin pintar, dibikin sukses, udah nggak apa-apa.
Rakyat Jawa Barat nggak membutuhkan anak kayak gitu, soalnya bikin kacau. Begitu. Kalau tidak ada opini dari dia kayak gitu, nggak bakalan kacau, Bang. Nggak bakalan kacau, Bang. Begitu, Bang. Bagus sih. Kritis, Abang juga ada bahasa-bahasa kritis gitu. Membangun anak tuh harus kritis. Kritis dari mananya, Bang? Orang Kang Deddy juga udah kritis. Ngomongnya udah kritis. Sama aja kayak tujuanmu begitu. Bawa aja sana, nggak apa-apa. Orang Jawa Barat nggak membutuhkan, Bang. Orang cuman kayak gitu. Lagi pula dia ini apa namanya, usahanya usaha pinjol, Bang. Lagi pula dia sales pinjol. Kalau untuk Jawa Barat itu bikin kacau, Bang. Rakyat Jawa Barat nggak membutuhkan pinjol, soalnya bikin bangkrut, Bang. Begitu, Bang. Pinjol itu bukan ini, bukan bukan untuk membantu, intinya untuk nyekik. Begitu, Bang. Aduh, abang. Udahlah, Bang, bawa aja, nggak usah suatu saat lagi pula udah nggak ada yang membutuhkan lagi, Bang. Lagi pula hanya untuk bikin risuh, bikin kisruh. Bikin kisruh orang warga Jawa Barat, Bang, Mas. Udah bawa aja, kan satu kota kan. Dirimu kan orang Solo juga, bawa aja. Malah bagus, Bang. Ini aja apa namanya? Bantu aja keluarganya, semuanya dibantu. Kalau bisa yang di Bantaran Kali dibantu aja. Bang ya, kurang apa? Apa namanya? KDM itu udah membantu di apa namanya, dibantu gitu. Orang-orang, bukan orang Jawa Barat aja yang dibantu. Begitu, Bang. Ini ada orang luar bikin kacau Jawa Barat. Saya aja orang Jawa Barat nggak minta dibantu. Gimana toh? Ini ada lagi. Ada anak bertanya pada bapaknya. Ya ampun. Dan tidak hanya untuk ditemui, Bang, seharusnya untuk dibantu. Dia itu lagi butuh bantuan. Tidak hanya cukup ngomong-ngomong aja gitu. Lagi pula ngomong-ngomong aja cuman untuk memanas-manasin, tidak untuk cari solusi. Bang, kalau kerja mending kerja aja deh, Bang. Aduh, sok-sok mau nolong. Kalau mau bener mau nolong, tolongin anak itu. Gak usah lama-lama temuin sekarang-sekarang. Begitu ya, Bang ya. Lagi pula kan dia orang Solo juga. Bawa sana. Ya. Pakai so-soan nyalahin orang Jawa Barat. Saya ini orang Jawa Barat juga loh, Bang. Wilujeng enjing, selamat pagi warga Jawa Barat. Di hari Minggu yang cerah ini, di tanggal 27 April 2025, semoga warga Jawa Barat diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya, Deddy Mulyadi, ingin menyampaikan rasa hormat kepada warga Sudang sekalian. Di pagi hari yang cerah ini, mataharinya sangat bersinar sekali. Semoga semua diberi keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Talent yang saya lihat kalau di YouTube itu, talent salah satu pinjol ya. Iya. Oh, baru tahu. Ternyata nih Aura teh artis pinjol. Iya. Wisuda tuh cuma 1 juta doang, Pak. Kenapa sih harus dihapus, Pak? Walaupun saya orang miskin, kan saya juga berhak buat bergaya, Pak. Walaupun saya nggak punya rumah, kalau buat bergaya mah saya bisa, Pak. Masih ada pinjol.
Orang tua saya berhak, Pak, ngelihat saya wisuda. Mereka berhak buat ngutang, minjem duit, nyari duit buat saya wisuda. Tolong jangan dihapus, Pak. Walaupun saya miskin, saya berhak buat bergaya. Terima kasih, Pak. Sebelum masuk bingung ya, soalnya tempatnya kan di sini agak kecil gitu kan. Yang biasanya di sana kan lokasinya agak besar. Bingung ini mau dijual atau tetap dipertahanin tuh masih. Kecurigaan publik bahwa Aura Cinta sesungguhnya bukan dari keluarga tak berpunya terlahir dari gaya necisnya di sosial media, serta jejak digital yang menunjukkan bahwa dia ternyata telah Usai debat dengan Deddy Mulyadi, Aura Cinta banjir endorse, begini reaksi netizen. Setelah diundang di acara Deddy Mulyadi, kini Aura Cinta banjir endorse. Salah satunya ia jualan handphone bersama TikToker Rival. Sebelum di-endorse Rival, Aura Cinta sebelumnya diberi hadiah iPad dan uang tunai 10 juta rupiah. Viralnya video tersebut, netizen pun beragam berikan komentar. Yang kayak gini dikasih panggung cuma di negara Konoha, ujar netizen. Rumah digusur, masih bisa jalan ke mall ya? Aku mah pasti gak bisa tuh begitu, ujar netter lainnya. Aura Cinta klarifikasi pada video barunya. Jadi dia hanya ingin ngejelasin di video pertamanya dia hanya untuk mengungkapkan rasa, prihatin, dan emosionalnya aja. Dan dia juga ngejelasin di masalah tersebut tidak ada musyawarah dan dia tidak mendapatkan kompensasi. Jadi gini Aura Cinta, kamu kan bilang kamu nggak mendapatkan kompensasi dari masalah yang kamu alami dan pihak kamu alami. Lalu 10 juta itu apa? Juga saat pertemuan dengan Kang Deddy Mulyadi, kamu datang sebenarnya ingin harapan tertentu kan? Tapi sama Kang Deddy Mulyadi malah dikasih bahasan yang lain. Kang Deddy Mulyadi itu nggak ada maksud lain. Dia hanya ingin ngebuka pola pikir kamu dan ngebuka pola pikir orang lain.